Kristus, terima kasih atas partisipasi kita tadi semua untuk menghadiri katekesi ini. Tema katekesi kita kali ini adalah membangun integritas peran umat Katolik dalam pemberantasan korupsi. Tema ini mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengetahui pentingnya membangun integritas sekalian dalam memberantas tindakan korupsi. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menghayati dan mengimplementasi ajarannya guna memberantas tindakan korupsi. Maka dari itu, mari kita mengikuti katekesi ini dengan penuh hikmat. Kita diawali katekesi ini dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan merenungkan peran kami sebagai umat Kristiani dalam pemberantasan korupsi. Kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kebijaksanaan, agar kami dapat memahami dengan benar tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu dalam pemberantasan korupsi. Tuhan Yesus Kristus, kami mengagumi teladan-Mu dalam melawan ketidakadilan dan kemunafikan. Ajarlah kami untuk berani menyuarakan kebenaran dan melawan segala bentuk korupsi seperti yang Engkau lakukan dalam kehidupan. Semoga melalui katekesi ini dapat menjadi wahana untuk memahami dan menghidupkan ajaran. Amin. Baik, untuk mendalami tema di atas, kita mendalami situasi konkret dengan sebuah cerita. Tema ceritanya di sebuah kampung kecil di lereng gunung Arjuna, Jawa Timur, hiduplah Romo Yohanes, seorang imam muda yang bersemangat. Ia prihatinkan melihat maraknya praktik korupsi di desa, mulai dari penggelapan dana desa hingga penguatan liar yang memberatkan warga. Romo Yohanes menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu, termasuk umat Katolik di parokinya. Ia memulai katekesi dengan tema membangun integritas peran umat Katolik dalam pemberantasan korupsi. Katekesi tidak hanya berisi ceramah, tapi juga diskusi interaktif dan studi kasus. Romo Yohanes menjelaskan bagaimana ajaran Katolik tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial relevan dalam melawan korupsi. Boleh itu? Ia menekankan pentingnya integritas kelarasan antara kata, pikiran, dan perbuatan sebagai fondasi untuk hidup jujur menolak suap. Salah satu peserta katekesi, Pak Budi, seorang kepala dusun, mengakui bahwa ia pernah menerima uang pelicin untuk mempercepat pengurusan surat tanah. Setelah diskusi yang mendalam, ia menyadari kesalahannya dan berjanji untuk mengubah perilaku. Ia bahkan berinisiatif untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang ia ketahui kepada pihak berwajib. Ibu Maria, seorang guru sekolah minggu, tergerak untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak didiknya. Ia membuat permainan edukatif tentang kejujuran dan keadilan, serta mengajak anak-anak untuk berani melaporkan tindak curang yang mereka lihat. Seiring berjalannya waktu, katekesi Romo Yohanes menimbulkan hasil. Umat Katolik di kampung tersebut semakin sadar akan bahaya korupsi dan peran mereka dalam memberantasnya.
Mereka mulai berani menolak praktik-praktik korupsi dan aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemerintah desa. Kampung yang dulunya dikenal dengan praktik korupsi perlahan-lahan berubah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kisah Romo Yohanes dan umatnya menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di sekitarnya. Baik, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan cerita tersebut, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saudara-saudara. Yang pertama, apa judul dari cerita singkat tersebut? Baik, judul dari cerita yang sudah kita dengar bersama tadi adalah Memupuk Keberanian dan Komunitas Kecil Demi Sebuah Keadilan. Baik, Terima kasih kepada saudara Iwin. Mungkin ada dari yang lain. Ya, saya Ya, saudara. Romo Yohanes yang sangat berani untuk melakukan tindakan korupsi. Baik, terima kasih kepada saudara Bagus. Pertanyaan yang kedua, apa yang dikisahkan dari cerita singkat tersebut yang sudah kita dengar bersama tadi? baik, dari saya, cerita tadi mengisahkan tentang ibu rumah tangga bernama Mira yang mengajak ibu-ibu lain di desanya untuk berkumpul dan berdiskusi dengan desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seringkali disalahgunakan oleh kepala desa dan beberapa pejabat lainnya. Lalu Ibu Maria dan kelompok kecil mereka yang berani menegakkan keadilan dengan usaha mereka yang luar biasa dalam memberantas korupsi. Baik, itu dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Iwin. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian setelah mendengarkan cerita singkat tersebut? Baik, saudara Andi. Oke, baik, perasaan saya tadi sudah mendengarkan cerita tadi bahwa yang dimana Ibu Mira ini seorang contoh teladan untuk kita tiru atau untuk kita ikuti, yang dimana ia mau mengajarkan anaknya untuk tidak melakukan korupsi. Nah, perlahan-lahan dari ceritanya itu korupsi di kampung itu mulai menurun karena dia mau mengajarkan atau mengajak semua yang ada di desa itu untuk tidak melakukan korupsi supaya tindakan korupsi ini tidak ada di mana. Baik, terima kasih kepada saudara Andi. Mungkin ada yang lain. Baik, dari saya sangat terinspirasi dari keberanian Ibu Mira tadi dan kekompakan anggota kelompok masyarakat yang berani melawan tindakan korupsi dan menciptakan kebenaran dan terciptanya sebuah keadilan di tengah masyarakat. Terima kasih kepada saudara Chan. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, dari pertanyaan dari jawaban dari saudara-saudara sekalian, saya menyimpulkan sedikit terkait dengan cerita di atas. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai masyarakat yang baik memiliki profesi tetap atau petani memiliki peran yang sangat penting menekankan keadilan dan memberantas korupsi. Perlu kita ketahui bahwa salah satu faktor eksternal pemicu korupsi yang disebabkan di luar diri perilaku adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat yang kompetensi menyebutkan tindak korupsi terjadi karena yang pertama nilai-nilai di masyarakat korupsi untuk terjadinya korupsi, misalnya budaya masyarakat. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Misalnya dalam cerita tadi bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seringkali disalahgunakan oleh kepala desa dan beberapa penjahat lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam seksi yang sangat penting, yaitu mendalami kitab suci. Amsal bab 28 ayat 5 sampai 7 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai 16. Saya minta saudara Chan untuk membaca. Bacaan dari kitab Amsal bab 28 ayat 5 sampai 7.
dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan belaha mempermalukan ayahnya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Demikianlah puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Chan yang telah membacakan kitab suci. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama, dari firman Tuhan tadi mungkin ada yang belum dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sudah mengerti. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dari firman Yesus Kristus dalam bacaan tadi, kira-kira pesan yang dapat kita ambil sebagai masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Baik, dari firman Yesus Kristus dalam bacaan tadi yang menjadi pesan untuk kita sebagai masyarakat dalam pemberantasan korupsi, menurut saya adalah sebagaimana dalam Amsal Tuhan menekankan pentingnya takut akan Tuhan. Karena apabila kita takut akan Tuhan, maka dari itu kita pasti menghayati segala ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih kepada saudara Yudi. Mungkin ada yang lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Mungkin ada pengalaman dari saudara-saudara yang ada kaitannya dengan bacaan kita. Kalau tidak ada, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selanjutnya pertanyaan berikut, mungkin ada pengalaman dari saudara-saudara yang ada kaitannya dengan bacaan tersebut. Oke, saya punya memiliki pengalaman yang memiliki relevan terkait dengan sabda Tuhan yang kita dengar. Dan dimana pengalamannya itu cerita-cerita tentang para pejabat publik. Para pejabat publik tidak tahu mereka itu memiliki otoritas yang sangat penuh di dalam suatu lembaga. Nah, pengalamannya bahwa di saya punya desa dia itu menjabat dalam dua periode sekaligus, dan dalam dua periode itu sangat memungkinkan masyarakat mempercayai dia. Tetapi dalam dugaan saya, dia punya dalam kondisi atau gaya hidupnya saja bebas sekali. Sementara kalau kita mempertimbangkan dengan gaji, tidak sesuai dengan gaya hidupnya itu. Dan penyusut hasil akhirnya kemarin dari pihak kepolisian memeriksa kepala desa yang menjabat selama 2 periode, dan dari hasil pemeriksaan itu dia dinyatakan korupsi dana desa dan semenjak dari periode yang pertama sampai periode yang kedua. Dan hal itu pun masyarakat tidak memiliki perasaan duga atau memiliki perasaan bahwa kepala desa itu melakukan tindakan korupsi terhadap dana desa, yang layaknya dana itu dibagikan atau untuk menjamin infrastruktur desa dan bantu-bantu kepada masyarakat sendiri. Tetapi dia itu memihak untuk mengambil uang itu dengan kepentingan pribadi. Itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara Afri. Mungkin ada dari yang lain lagi. Kalau tidak ada, saya menyimpulkan bahwa partisipasi kita semua sebagai umat beriman Kristiani dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang signifikan, karena ajaran Kristus menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari,
umat Katolik diajarkan untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan hubungan sosial, dapat menjadi teladan yang baik dalam pemberantasan korupsi. Pada dasarnya, berdasarkan bacaan tersebut, Yesus menegaskan bahwa pentingnya hidup dalam integritas, kejujuran, dan ketakutan akan Tuhan. Bacaan dari kitab Amsal mengajarkan bahwa keadilan, kebijaksanaan, dan moralitas lebih penting daripada kekayaan atau kekuasaan. Bacaan juga menyoroti bahwa kepemimpinan yang adil dan kebijaksanaan membawa kesejahteraan, sementara ketidakadilan dan kekerasan dalam pemimpin membawa bencana dan kepedulian terhadap orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya karena tidak memiliki kekuasaan menjadi tanggung jawab pada pemangku kekuasaan. Baik, selanjutnya kita memasuki aksi tawaran konkret. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada pengunjung katekese kita ini, kita diminta untuk mengungkapkan niat melakukan aksi nyata dengan arah bertanggung apa yang dapat kita lakukan sebagai umat beriman Kristiani dalam memberantas korupsi. Baik. Salah baiknya. Baik, saudara Yudin. Baik, dari saya, gereja rapat menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang bahaya korupsi, etika Kristiani, dan bagaimana nilai-nilai Injil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada dari yang lagi? Oke, kalau dari saya, aksi konkret yang saya mau tawarkan itu sebetulnya seharusnya gereja harus melakukan pembinaan iman kepada masyarakat atau kepada umat dengan tema seperti yang kita bawakan tentang korupsi, yang mendalami tentang sesuai dengan kitab suci. Artinya dalam budaya anti korupsi itu dalam terang apa dalam kitab suci itu, artinya pihak gereja harus melakukan pembinaan iman secara khusus di tengah masyarakat. Baik, terima kasih kepada saudara Afi dan Yudin. Mungkin ada dari yang lain lagi? Kalau tidak ada, apakah kita sepakat dengan aksi tawaran konkret yang dijabarkan oleh saudara Yudin dan Ya, sepakat. Sepakat. baik, kalau tidak ada, kita saudara-saudara, marilah kita mengakhiri katekesi kita pada hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar tentang pentingnya partisipasi kami dalam memberantas korupsi. Engkau telah mengajarkan kami melalui putramu, Yesus Kristus, tentang keadilan, kejujuran, dan integritas. Kami mohon agar ajarmu ini dapat menjadi pendoaan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, berikan kami semangat dan ketekunan untuk terus berjuang demi mewujudkan masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi. Semoga dengan bantuan Roh Kudus, kami mampu menjadikan lingkungan kami menjadi tempat yang lebih baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua usaha dan niat baik kami dalam tangan. Semoga Engkau memberkati dan melindungi kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Di